Selamat pagi, saya Yesi Afrila, calon guru penggerak angkatan 10 dari Provinsi DKI Jakarta. Hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SD Kristen Nasional Anglo, yaitu Bapak Jaka Sismana. Selamat pagi Bapak Jaka. Selamat pagi, Yesi. Apa kabar Bapak? Baik, puji Tuhan. Baik Bapak ya, Bapak terima kasih atas kesempatan waktunya. Kali ini saya diberikan kesempatan untuk memberikan beberapa pertanyaan Pak terkait sebagai pemimpin sekolah, bagaimana Bapak memberikan keputusan dari beberapa kasus yang mungkin pernah Bapak tangani, dan mungkin hasil keputusan Bapak itu ada yang pro, ada yang kontra ya Bapak. Jadi beberapa pertanyaan ini akan terkait dengan hasil putusan yang sudah Bapak berikan selama Bapak menjadi kepala sekolah di SD ini. Baik. Yang pertama nih Bapak, apa saja Pak tanda-tanda atau indikator yang Bapak perhatikan ketika yang dapat membantu Bapak mengidentifikasi kasus yang dilema etika atau rujukan moral? Terima kasih, Bu Yesi. Jadi untuk membedakan kasus ini termasuk dilema etika atau rujukan moral, selalu saya pertimbangkan, saya lihat apakah kasus atau peristiwa ini kedua-duanya benar. Tentu kalau dua-duanya benar itu dilema etika. Tetapi sebaliknya, kalau kasus ini melanggar hukum, tentunya ini rujukan moral. Jadi di dilema etika juga pasti di sana ada pertentangan-pertentangan. Demikian ya sih. Baik Bapak, jadi kalau dilema etika itu kedua-duanya benar ya Pak. Jadi benar lawan benar gitu ya Pak. Tapi kalau untuk rujukan moral, dia biasanya ada pelanggaran hukumnya ya Pak ya. Baik Bapak. Lalu Bapak boleh diceritakan Pak, mungkin pernah terjadi kasus di Anglo yang menurut Bapak ini termasuk dilema etika dan kasus ini termasuk rujukan moral? Ya. Ada kasus yang termasuk dilema etika di mana tentang penggunaan handphone ya, penggunaan handphone di sekolah saya itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Tapi ada satu siswa yang orang tuanya sampaikan bahwa anaknya ini kebetulan rumahnya jauh dari sekolah kami. Jadi meminta untuk menggunakan HP, tapi HP itu hanya digunakan sebagai sarana transportasi saja waktu pulangnya. Kenapa? Karena harus mencari Grab untuk mereka anak ini sampai ke rumah. Begitu. Jadi kasus dilema etikanya itu ini apa ya, karena penggunaan HP sebenarnya di SD Anglo ini tidak diperbolehkan. Namun karena ada permintaan orang tua khususnya untuk anak-anak yang nantinya mau pulang menggunakan transportasi ojol ya Pak ya, ojek online ya Pak. Baik. Lalu Pak, ketika Bapak dihadapkan dengan dua kepentingan tersebut Pak yang sama-sama benar, bahwa yang tadi kasus Bapak bilang HP dilarang dibawa ke sekolah, mungkin takutnya anak ini tidak fokus belajar ya Pak ya. Nah yang satu lagi karena orang tua pun juga perlu anak yang membawa HP supaya anaknya bisa pulang menggunakan transportasi ojek online. Ini kan sama benar ya Pak ya. Lalu bagaimana Pak Bapak menyeimbangkannya dan memprioritaskan keduanya itu sama-sama penting? Tentunya dari peristiwa atau kasus ini yang pertama akan saya dalami dulu ya tentang kebenarannya. Kemudian saya akan mencari informasi yang lebih dalam lagi untuk saya memutuskannya. Begitu. Jadi Bapak mencari kebenarannya dulu, lalu mencari informasi yang lebih dalam lagi ya Pak ya. Baik Bapak. Lalu Bapak, bisakah Bapak menjelaskan langkah-langkah yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan kasus dilema etika Pak? Ya, untuk langkah-langkah yang saya ambil selama ini, saya akan mengidentifikasi dulu setiap kasus yang ada.
Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting, tentunya saya akan mencari informasi sebanyak-banyaknya. Dan selanjutnya saya akan berdiskusi dengan teman-teman sejawat. Begitu. Berarti Bapak mengidentifikasi dulu, lalu mencari informasi banyak-banyaknya, berdiskusi dengan teman sejawat, baru jadi Bapak memutuskannya ya Pak Iya, ya. betul. Apakah nanti akan diuji kevalidasiannya Pak? Iya, tentunya. Lalu Bapak, hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Ya. Untuk hal-hal yang saya anggap efektif ya, tentunya saya harus mencari informasi yang benar-benar yang tepat, informasi data, begitu juga dengan faktanya. Yang kedua, saya akan identifikasi dulu masalahnya secara menyeluruh ya. Dan tidak lupa, saya akan selalu berdiskusi dengan teman-teman sejawat. Bahkan kalau memungkinkan, saya akan berdiskusi atau konsultasi dengan yayasan. Berarti Bapak melibatkan yayasan juga Pak ya dalam memutuskan sebuah keputusan. Berarti ini yang Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan. Lalu Pak, pastikan Bapak menemukan tantangannya ketika dihadapi oleh kasus dilema etika. Nah, bagaimana Bapak menghadapi tantangan tersebut? Saya lihat siapa yang pertama, saya akan lihat pedoman dulu. Saya akan lihat kebijakan lebih dahulu dari tempat di mana saya bekerja di sekolah ini. Setelah itu, saya akan mencari informasi mengenai data, mengenai fakta-fakta yang ada. Dan tantangan yang selanjutnya tentunya kalau setiap kasus peristiwa ini kompleks ya, kompleksitasnya itu juga harus kita perhatikan dengan pihak siapa kita akan berhubungan. Begitu. Berarti Bapak melihat kompleksitas tantangannya ya. Ya. Baik. Lalu Pak, tantangannya apa saja Pak biasanya Pak? Tantangan yang biasa saya hadapi itu seringkali informasi itu kurang lengkap, seringkali informasi itu tidak tepat, ya. Itu tantangan yang menurut saya itu yang paling sering saya alami. Kalau dengan yang bersangkutannya Pak? Kalau yang dengan bersangkutan, saya bisa mencari informasi-informasi dengan guru-guru yang lain. Mencari informasi yang lain ya Pak ya. Baik Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, atau Bapak tuh langsung menyelesaikannya di tempat? Nah, bagaimana bentuk dan prosedurnya Pak? Saya selama ini tidak ada jadwal tertentu. Jadi kalau setiap peristiwa atau kasus itu saya lihat tentang kasusnya ini dulu, saya analisa dulu. Kemudian kalau prosedurnya untuk kita menyelesaikan kasus itu, yang pertama saya akan identifikasi dulu masalahnya. Yang kedua saya akan cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga saya akan diskusi dengan teman-teman. Setelah itu baru saya memutuskan atau saya membuat keputusan. Oke, berarti Bapak tidak memiliki jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat, namun Bapak akan mengirim kayak berjalannya waktu saja Pak ya. Yang penting Bapak cari dulu informasi yang baik sebanyak-banyaknya, baru nanti Bapak berdiskusi gitu ya Pak ya. Baik Bapak, bagaimana nih Pak, menurut Bapak adakah seseorang atau faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan pengambilan keputusan saat ini? Ya, faktor-faktor atau orang-orang yang berkontribusi tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, saya diskusi dengan teman-teman, bisa
bisa juga saya konsultasi dengan yayasan. Dan yang kedua, saya akan pegang setiap pedoman atau kebijakan yang sudah ada atau yang sudah ditetapkan di sekolah kami. Berarti benar-benar megang pedomannya ada di sekolah ini ya Pak ya. Namun Bapak pasti selalu melibatkan teman-teman sejawat maupun yayasan. Ya. Jadi orang-orang tersebutlah yang sangat berkontribusi ya Pak. Ya, benar. Baik Bapak, ketika keputusan tersebut dibuat nih Pak, adakah Bapak meninjau kembali hasil keputusan tersebut? Oh iya, pasti akan saya tinjau kembali untuk memastikan keputusan yang sudah saya tetapkan. Dan tentunya dari setiap keputusan ini kan kita bisa menjadi pengalaman ya. Suatu saat jika menghadapi hal-hal atau peristiwa yang sama, kita bisa flashback kembali dengan kebijakan atau keputusan yang sudah pernah saya ambil. Tentu saya akan meninjau kembali. Pasti Bapak meninjau kembali ya. Ya. Bagaimana Pak kalau ketika meninjau kembali ternyata keputusan tersebut salah? Jadi Bapak ingin, apakah Bapak akan memperbaikinya atau Bapak akan ya udah terus saja itu salah gitu Pak? Kalau sesuatu yang seperti itu, saya akan penyesuaian sih. Penyesuaian ya. Baik, penyesuaian ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin saja nanti ke depannya Bapak akan mengganti keputusan tersebut ya Pak ya. Penyesuaian. Baik Bapak. Lalu apa saja Pak pembelajaran terpenting yang Bapak pelajari dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya. Dalam setiap pengambilan keputusan, pembelajaran yang penting itu jangan lupa untuk kita mencari informasi. Ya. Jangan lupa juga untuk kita berdiskusi. Itu yang menurut saya pembelajaran yang penting. Baik, jadi setiap dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang Bapak dapat itu bagaimana Bapak mencari informasi, kebenarannya ya Pak Ya, ya, betul. dan juga melibatkan orang lain untuk diajak berdiskusi. Jadi Bapak bukan pemimpin yang maunya Bapak sendiri yang memutuskan, tapi Bapak harus melibatkan orang lain juga ya Pak ya. Baik Bapak, sepertinya pertanyaan-pertanyaannya sudah semua saya sampaikan dan saya berterima kasih sekali. Saya banyak belajar dari Pak Jaka bagaimana Bapak memimpin sekolah ini dan bagaimana Bapak mau untuk berbagi kepada saya bagaimana memberikan keputusan ketika kita mengalami kasus-kasus yang menurut kita itu dilema etika dan juga rujukan moral, dan semoga kedepannya ini menjadi sebuah ilmu bagi saya ya Pak. Sama-sama Widya sih. Baik Bapak, terima kasih Pak Jaka.